Walaupun sah, itu tidak tercapai tujuan hukum. Begitu pula dalam beribadah, itu contoh yang di dunia agar kita mudah untuk bisa mengambil, mencerna, dan memahami. Ketika kita beribadah, sudah ada aturan bakunya, hukum-hukumnya. Bagaimana melaksanakan sholat, bagaimana melaksanakan sholat berjamaah, bagaimana melakukan sholat berjamaah antara laki dan perempuan. Lah, di atas hukum sah atau tidak sah ada adab. Maka Rasulullah menyampaikannya begini: khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sesungguhnya soft-softnya laki dan perempuan yang berjamaah untuk laki-laki di depan awaluha. Lah, untuk sejelek-jeleknya laki-laki mau sholat, dia tetap baik, tetap sah, tapi di belakang, artinya orang yang terlambat sholat, jadi di sholat jamaah, jadi di belakang. Wa khairu sufufin nisa, sebaik-baiknya softnya atau barisnya sholat perempuan di akhirnya. Wasyaruha awaluha, sejelek-jeleknya di awalnya, di tempatnya. Ini adalah adab, ini adalah tata cara. Kenapa kok demikian? Karena sesungguhnya keutamaannya sholat perempuan atau wanita itu kok ditaruh di akhir softnya, akhir barisnya. Imam Nawawi menjelaskan itu adalah untuk menjauhkan antara penglihatannya laki-laki, geraknya seorang laki-laki, dan pendengaran percakapannya. Mimmuhalatati rijali wa ru'yatihim wa ta'alluqil qalbi bihim 'inda ru'yati harakatihim wa sima'i kalamihim wa nahwi dzalik, dan semisal. Agar karena ini adalah untuk ibadah sholat, mendekatkan diri kepada Allah, yang biasanya laki dan perempuan itu bisa saling nyetrum. Nyetrum itu connect itu bisa pikirannya yang mestinya untuk mahdoh karena Allah, menghadap karena Allah, bukan karena ada fasilitas melihat perempuan yang bisa merubah pikiran, wa ta'alluqil qalbi, dan bisa konektivitas nyambungnya perasaan hati, inda ru'yati harakatihim, ketika melihat gerak-geraknya laki-laki, wasima'i kalamihim, dan mendengarkan ucapan-ucapannya, wa nahwi dzalik, dan semacamnya. Nah, ini adalah aturan tata krama adab untuk kenapa perempuan sudah ada tempatnya sendiri. Lihat tuh di Mekah, Masjidil Haram itu ada sekatnya. Lihat tuh di Masjid Nabawi ada sekatnya sendiri. Karena bahkan Imam Ghazali dalam kitabnya menyampaikan wa yajibu bainar rijali wan nisa'i hailun, wajib untuk sholat berjamaah antara laki dan perempuan menurut Imam Ghazali itu harus ada hailun. Jika sholatnya ada laki ada perempuan, wajibu bainar rijali wan nisa'i hailun yamna'u minan nadori, ada pembatasnya. Hailun itu pembatas. Maka tuh lihat di Masjid Nabawi ada pembatasnya, tuh lihat di Masjidil Haram di Mekah ada juga pembatasnya. Nah, itu kalau menurut Imam Ghazali.
Menurut Imam Mawardi itu bahkan kalau sudah selesai, ini laki-laki di depan, perempuan di belakang. Kalau sudah selesai sholat, imamnya jangan pergi dulu agar para makmum laki-laki untuk mengikutinya sebelum perempuannya itu sudah keluar duluan. Imam Mawardi itu mengatakan begini, wa ingkana ma'ahu rijalun wa nisaun wal imamu fi sholati tabata qadilan. Jika ternyata di situ ada sholat jamaah laki dan perempuan, bagaimana biar tidak bercampur, ada fitnah antara laki dan perempuan? Ketika sudah bubar pun mereka mendahulukan perempuan dulu, baru laki-laki agar tidak campur. Namun secara hukum sah dan tidak sah, jumhurul fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah yaqulun, dari umumnya mayoritas para ahli fikih jumhurul fuqaha, bahwa inna muhadatsal mar'ati lirijali, campur bareng ada sholat laki-laki dan perempuan, itu urusan sah dan tidak sahnya itu tetap hukumnya sah, sholatnya sah menurut jumhuril fuqaha. Walakinnaha, tetapi walaupun sah itu tukrohu, makruh. Makruh itu sesuatu yang tidak disenangi. Makruh itu bahasa sononya waktu saya ngaji di pesantren salaf namanya digetingi. Digetingi itu ya ora disenengi lah gitu kira-kira. Nah, ini semua tata cara dan adab yang berlaku dari dulu sampai sekarang. Kalau urusan hanya yang dicari sah, ya kayak tadi tuh 3 in 1 tuh, makosidu hukminya, makosidu syariahnya tidak tercapai karena banyaknya joki hanya untuk mencari sah itu. Maka diutamakan bagaimana kita hidup di dunia ya tetap pakai adab, hidup untuk mendekatkan ibadah mahdoh hanya pada Allah. Itu juga kita membutuhkan adab, tidak cukup hanya sah dan tidak sah. Ya alasannya tadi macam-macam, dari Imam Nawawi ya alasan sendiri, Imam Ghazali, Imam Mawardi dan jumhurul fuqaha punya alasannya. Itulah kira-kira yang kita semua, apalagi di sebuah lembaga pendidikan, untuk mohon dipelajari referensi kitab-kitab yang, karena ini mengajarkan bagi pesantren itu bagaimana cara beribadah, bagaimana adabnya, tata caranya. Jadi tidak cukup hanya masalah sah dan tidak sah.